Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai menyanyi secara unisono bagian 2, yaitu teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Dalam membawakan suatu lagu, hendaknya kita lakukan seperti yang diinginkan penciptanya. Untuk itu, dalam menyanyi suatu lagu, kita perlu menguasai teknik vokal yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal, yaitu intonasi, artikulasi, resonansi, pernapasan, dan pembawaan. Bagian A, intonasi. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi atau ketepatan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Intonasi mengandung arti ketepatan suatu nada atau dalam bahasa Inggris pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak didengar. Berlatih kelenturan suara dapat dilakukan dengan cara menyanyikan nada-nada dengan teknik staccato dan legato. Staccato adalah menyanyikan lagu dengan cara patah-patah, sedangkan legato adalah menyanyikan lagu dengan cara disambung. Bagian B, artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain 1. Sikap yang baik 2. Posisi mulut yang benar 3. Latihan vokalisis 4. Pembentukan bunyi vokal 5. Pembentukan bunyi konsonan. Poin B.1. Sikap yang baik. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. Sikap yang baik antara lain kepala harus tegak, pandangan ke depan, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, dan kedua kaki terpancang kukuh di lantai dan sedikit renggang. Poin B.2. Posisi mulut. Bentuk mulut yang salah akan mengganggu proses pembentukan suara. Bentuk dan posisi organ mulut saat memproduksi suara sebagai berikut. Buka mulut selebar 3 jari secara vertikal atau bentuk mulut elips, sehingga suara yang keluar tidak lemah dan bulat. Bentuk gigi seri sebelah atas tertutup setengah bagian oleh bibir sebelah atas. Posisi bibir bawah ditekan pada gigi seri sebelah bawah supaya kekuatan suara tidak berkurang. Aliran udara diarahkan ke langit-langit keras supaya suara yang keluar menjadi jelas dan lantang. Langit-langit lunak dan anak lidah ditarik ke atas untuk menutup lubang yang menuju ke rongga hidung. Lengkung langit-langit dibuka lebar dan dijaga agar lidah tetap mendatar, sedangkan ujung lidah menyinggung gigi seri sebelah bawah. Poin B.3. Latihan vokalisis. Latihan dasar vokal yang baik adalah berusaha menjadikan semua bunyi menjadi huruf hidup. Tujuan latihan vokalisis adalah memelihara dan menyempurnakan huruf vokal ataupun konsonan dengan teknik agar produksi suara yang dihasilkan menjadi bulat, merdu, dan indah. Berikut adalah gambar bentuk mulut huruf vokal. Poin B.4. Teknik pembentukan bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar karena udara dari paru-paru tidak mendapat rintangan. Jenis dan macam vokal tergantung posisi bibir, tinggi rendah lidah, dan maju mundurnya lidah. Teknik pembentukan vokal meliputi vokal O, U, dan A, vokal E dan I, serta vokal E. Poin B.5. Teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang keluar dari paru-paru mendapat rintangan atau hambatan. Terbentuknya bunyi konsonan tergantung peranan lidah sebagai artikulator
dan sasaran titik artikulasi. Bagian C, resonansi. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Bagian D, pernapasan. Dalam bernyanyi ada 3 macam, yaitu 1. Pernapasan dada. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang dan mengempis adalah dada. Pernapasan dada jarang digunakan karena seseorang akan cepat kehabisan napas. Pernapasan dada sangat cocok bila digunakan untuk nada-nada rendah. Yang kedua, pernapasan perut. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang dan mengempis adalah perut. Suara yang dihasilkan dari pernapasan perut sangat keras, sehingga kurang baik dipergunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Dalam pernapasan diafragma, bagian tubuh yang mengembang dan mengempis adalah dada dan perut. Teknik pernapasan diafragma tidak mengakibatkan ketegangan pada peralatan pernapasan dan peralatan suara, serta juga mempunyai cukup daya untuk pembentukan volume suara. Cara bernapas yang baik saat bernyanyi. Waktu menarik napas, bahu jangan terangkat dan badan jangan mengejang. Udara masuk disalurkan ke perut yang mengembung dan disimpan dalam diafragma. Usahakan udara keluar rata dan sehemat mungkin melalui mulut. Jangan tersendat-sendat. Tarik napas pada akhir bagian atau bagian kalimat yang memiliki frasa. Bila napas tidak kuat atau kurang panjang, lakukanlah teknik mencuri napas, yaitu cepat tanpa terdengar jelas, sehingga tidak merusak frasa lagu. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.